Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dan juga khususnya anak-anakku DKV kelas 11 yang sekarang lagi magang. Karena meskipun anak-anak lagi magang tetapi proses pembelajaran tetap akan berlangsung. Setiap minggunya pasti ada materi pelajaran diberikan oleh Pak Ibu Guru. Untuk itu materi kita pada pagi hari ini adalah tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah sesama muslim. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya bahwa setiap yang bernyawa pasti dia akan mengalami mati. Siapapun orangnya, baik itu makhluk berupa manusia maupun makhluk alam yang lainnya termasuk binatang. Akan tetapi perlakuan seorang muslim terhadap sesama muslim yang meninggal tentu saja tidak sama seperti halnya kita memperlakukan binatang yang mati. Kalau binatang yang mati seperti contoh burung, maka dengan mudah kita melaksanakan tugas kita untuk akhir buat dia, hanya cukup dibuang saja atau mungkin dikubur kalau perlu. Tapi kalau untuk manusia terutama sesama muslim tentu saja tidak bisa kita lakukan seperti itu. Ada hal penting yang harus kita lakukan di dalam fikih Islam, bahwa ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lain yang lagi meninggal dunia atau terhadap jenazah. Yang pertama adalah memandikan, dan yang kedua mengkafani, dan yang ketiga adalah mensolatkan, dan yang terakhir adalah mengkuburkannya. Akan tetapi selain 4 hal ini, ada hal penting yang harus dilakukan sebagai awalan terhadap si jenazah. Jangan pernah melihat jenazah meninggal kemudian langsung kita umumkan. Kenapa? Karena ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Salah satunya adalah membenarkan posisi si mayat. Seperti contoh, kalau tangannya belum sedekap, posisinya juga masih enggak teratur, maka pihak keluarga atau siapapun yang tahu lebih dulu harus membetulkan. Seperti contoh, meluruskan badan dan kemudian tangannya dua-duanya dibikin sedekap atau sendaku seperti ini. Mungkin selain itu matanya, karena ketika dicabut nyawanya oleh sang malaikat maut, matanya katut, akhirnya matanya terbelalak. Maka jangan sampai mata dibiarkan terbelalak. Mata itu harus dikatupkan lagi, tutup dengan tangan, diusapkan di bagian mukanya sehingga matanya segera tutup. Kenapa itu dilakukan? Salah satu hal penting yang diketahui, jika posisi mayit, tangan, kaki dan juga matanya belum sempurna, maka tentu saja nanti akan menjadi fitnah buat si mayit dan keluarga si mayat. Oleh karena itu jauh-jauh sebelum diumumkan tentang kematiannya, maka hal-hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Selain tangan, kaki, mata yang harus disempurnakan, ada lagi. Mungkin si mayat karena terlalu lama dia sakit, sehingga pada akhirnya ada banyak kotoran yang melekat dalam tubuhnya. Agar kotoran itu tidak berbau sehingga membuat para pelayat jijik, tidak nyaman dengan si mayat, maka alangkah baiknya sebelum mayat diumumkan tentang kematiannya, pihak keluarga harus membersihkan dulu kotoran yang melekat dalam tubuhnya atau apa, diseko dulu, dibersihkan dulu sampai tidak berbau dan hingga tidak bikin jijik para pelayat. Satu lagi yang juga penting untuk dilakukan, yakni bila seandainya si mayat ini punya penyakit yang menjijikkan, salah satunya misalnya ada kakinya yang luka, menganga cukup besar, maka jangan dibiarkan kaki itu terlihat menganga seperti itu. Alangkah baiknya kaki itu dibersihkan dulu oleh pihak keluarganya atau siapa, dan kemudian dibalut dengan kain kasah, sehingga pada waktu si mayat diletakkan di rumah bagian depan atau bagian tengah, sudah kondisinya tidak menakutkan, tidak menjijikkan. Ini hal-hal pertama kali yang harus dilakukan oleh pihak keluarga atau siapa saja yang tahu
jika ada seorang muslim yang mau meninggal, yang sudah meninggal dalam kondisi seperti tadi, maka hal-hal tadi harus dilakukan dalam rangka untuk menjaga jangan sampai si mayat sudah meninggal dunia atau mati kemudian masih membuat masalah, dalam arti bikin fitnah buat si mayat dan juga buat keluarganya. Setelah semuanya selesai, maka di pra ini yang terakhir adalah barulah meminta tetangga kita untuk mengumumkan. Biasa kalau kita di desa diumumkan di masjid perihal tentang kematian si A si B hari ini mati. Nih. Setelah itu diletakkan di tempat yang bisa dijangkau, dilihat oleh semua sanak famili, tetangga dan juga handai tolan, semua pelayat. Setelah semuanya selesai, maka berikutnya adalah 4 hal penting ini yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Kenapa jenazah perlu dimandikan? Karena jenazah ini setelah mati dia menghadap Allah. Maka tentu saja di saat dia akan menghadap kepada Allah, maka tentunya dia harus kondisinya bersih. Maka harus dimandikan. Siapa mandikan? Karena jenazah tidak bisa mandi sendiri. Tentu saja yang mandikan adalah orang-orang yang masih hidup. Salah satunya adalah via keluarganya. Syarat memandikan jenazah. Yang pertama syaratnya adalah muslim. Jenazahnya orang muslim, yang memandikan juga orang muslim. Tapi kalau jenazah bukan muslim, itu bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab orang lain. Jadi kalau jenazahnya muslim, maka yang memandikan harus orang muslim juga, karena memandikan juga butuh ilmu. Ya, butuh ilmu dan langkah-langkah sehingga yang dimandikan juga bersih secara syariat agama Islam. Kemudian yang kedua, yang bisa dimandikan jenazahnya adalah orang yang kondisi tubuhnya masih utuh. Jika ada jenazah yang meninggal karena kecelakaan, tertabrak mobil atau apa, kemudian seluruh organ tubuhnya terpotong-potong, maka tentu saja tidaklah mungkin jenazah itu dimandikan. Masa ada jenazah dimandikan tangannya dulu, kakinya dulu ada. Jadi yang bisa dimandikan saatnya adalah jenazah yang masih utuh tubuhnya, tidak ada yang hilang sama sekali. Dan yang ketiga adalah tidak mati syahid atau mati dalam bela agama Allah, seperti contoh mati perang. Kalau ada orang muslim yang mati karena perang, maka dia tidak usah jenazahnya untuk dimandikan. Kenapa? Karena darah yang melekat, yang mengucur dalam tubuhnya sebagai bukti bahwa dia mati dalam rangka untuk mengangkat dan meninggikan agama Allah, yakni jihad fi sabilillah. Berikutnya adalah syarat bagi orang yang memandikan. Yang pertama adalah muslim yang sudah balik. Anak-anak tentu saja tidak boleh memandikan. Kalau dia hanya turut serta saja, orang tuanya mati dan dia turut serta memandikan boleh. Tetapi kalau yang utama, maka harus orang muslim yang sudah balik atau sudah berakal dan dia sudah terbiasa memandikan jenazah, biar tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan yang kedua syaratnya adalah harus ada niat untuk memandikan jenazah. Syarat yang ketiga bagi orang memandikan jenazah adalah terpercaya. Orang yang amanah. Orang yang tidak amanah dan punya tujuan tertentu, maka alangkah baiknya tidak usah memandikan jenazah. Contoh, orang yang gak amanah dan kebetulan dia punya dendam dengan si mayat, jika dia ikut memandikan si mayat, maka yang dikhawatirkan setelah memandikan mayat dan bahkan setelah mayat dikuburkan, maka dia akan menceritakan aibnya si mayat. Maka alangkah baiknya dan memang disyaratkan bagi muslim bahwa orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang dapat dipercaya atau amanah, sehingga jika seandainya ada aib yang melekat dalam tubuh si mayat, maka dia tidak akan pernah menyampaikan kepada orang lain. Yang keempat, orang memandikan jenazah wajib sejenis, sama-sama jenisnya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka yang wajib memandikan adalah laki-laki, kecuali kalau punya hubungan darah. Kalau punya hubungan darah, maka meskipun tidak jenis diperbolehkan. Seperti contoh,
Suami bisa memandikan istri atau sebaliknya istri memandikan suaminya. Demikian pula orang tua bisa memandikan putra-putrinya yang meninggal dunia atau sebaliknya putra-putrinya lah yang memandikan orang tuanya. Kecuali kalau yang mati itu anak kecil di bawah usia atau umur, katakan umurnya belum 7 tahun, maka meskipun mereka tidak punya hubungan darah, mereka bisa memandikan jenazah itu karena yang dimandikan usianya masih kecil. Misalnya anak kecil usia 5 tahun kemudian meninggal dunia, maka siapapun boleh memandikannya walaupun tidak sejenis. Kemudian yang kelima, tadi kaitan tersebut, yang kelima ini sama dengan tadi. Artinya apa? Yang punya hubungan darah, maka suami boleh memandikan istrinya yang meninggal dunia atau sebaliknya istrinya memandikan suaminya. Kemudian berikutnya adalah bila yang meninggal itu anak kecil tadi, maka semua orang boleh meskipun jenisnya tidak sama. Kenapa? Karena anak kecil. Dan berikutnya adalah apabila wanita meninggal sedangkan dia tidak ada orang sejenis, artinya hanya ada laki-laki saja, entah karena sesuatu hal kemudian tidak ada yang sejenis, maka wanita yang mati ini alangkah baiknya tidak pakai dimandikan oleh laki-laki, ataupun kalaupun boleh itu hanya ditayamumkan. Artinya dalam kondisi sudah dikafani, maka seorang laki-laki boleh mentayamumkan. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa melihat tubuhnya si mayat, ini boleh. Tetapi alangkah lebih baiknya jika tidak sejenis, maka alangkah baiknya tidak usah dimandikan, sudah cukup. Pemirsa, berikutnya cara memandikan jenazah. Tentu saja cara memandikan jenazah tidak main-main, karena yang dimandikan adalah orang mati. Meskipun orang sudah mati, tetapi hakikatnya yang mati yang berpisah itu adalah jiwanya, raganya masih ada, yang artinya selama dia belum dikubur, maka jasad jenazah ini masih bisa merasakan rasa sakit. Oleh karena itu, tentu saja dalam proses memandikan jenazah ini butuh berhati-hati dan tentu saja butuh ilmu, supaya selain sempurna cara memandikannya juga tidak menjadikan si mayat kesakitan. Yang pertama, jenazah ditempatkan pada tempat yang teduh. Artinya apa? Artinya tidak boleh memandikan jenazah di tempat yang terbuka. Selain teduh juga terlindung. Terlindung artinya apa? Ditempatkan di tempat yang teduh, yang adem, atasnya dikasih mungkin plafon kain itu ya. Dan kemudian dipakai bahasa Jawanya dipakai keber. Artinya apa? Tempat itu dililit dengan kain, tujuannya tidak semua orang bisa melihat jenazah yang sedang dimandikan. Dan yang kedua, jenazah diberi pakaian basahan. Bagaimana itu maksudnya? Maksudnya bahwa nanti pada waktu pelaksanaan memandikan jenazah, tentu saja jenazah tidak boleh dibuka vulgar, seluruhnya dibuka sehingga kelihatan mendak, tapi tetap ada kain basahan yang nantinya ketika memandikan jenazah ini kondisi tubuh si mayat tetap dalam keadaan tertutup oleh kain basahan. Tangan dimasukkan untuk menghilangkan kotoran di jenazah, tetapi tidak dibuka vulgar, dalam rangka supaya si mayat tubuhnya tidak dapat dilihat secara keseluruhan oleh orang lain. Yang ketiga, membersihkan kotoran najis yang melekat pada jenazah. Tentu saja harus berhati-hati juga, termasuk diantaranya adalah mengeluarkan kotoran yang ada di perutnya. Ditempatkan tempat yang agak tinggi kepalanya, bagian kepala atau dada diangkat agak tinggi, dan kemudian kakinya agak rendah, sehingga pada waktu mengeluarkan kotoran yang ada dalam perutnya sambil ditekan di bagian perut atas ke bawah, kemudian dengan mudah maka kotoran yang ada dalam perut akan keluar. Dan caranya harus bagus juga. Kotoran yang keluar lewat pintu belakang itu tentu saja adalah kotoran yang mungkin tidak semua orang suka alias jijik melihat dan juga menyaksikannya. Oleh karena itu, pada saat mengeluarkan kotoran yang ada dalam perut,
Jangan lupa ada air yang dipancurkan di bagian itu, ya, di bagian itu, sehingga begitu kotoran keluar langsung disiram dengan air yang langsung mancur. Jadi mungkin pakai apa? Harus memakai alat selang yang disambungkan ke sanyo mungkin, sehingga selang itu nanti terus menerus airnya akan terus keluar sehingga tidak sampai berhenti dan tidak menjijikkan. Ini caranya. Tapi jangan sampai berlebihan mengeluarkan kotoran jenazah supaya nggak jijik, dipanggilkan apa namanya, dipanggilkan pemadam kebakaran. Wah, ini berbahaya, tidak boleh. Jadi air dipancurkan dari selang yang kecil, disambungkan di sanyo itu sehingga air terus mengucur, pada akhirnya yang mengeluarkan tidak jijik dan juga menjadi bersih. Jangan lupa menyiramkan air ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai badannya sampai kakinya, seluruhnya harus terguyur oleh air karena memandikan jenazah. Seluruhnya harus terguyur oleh air. Ya, setelah satu kali diguyur dengan air, maka yang kedua langkahnya adalah menghilangkan kotoran yang melekat di tubuhnya dengan cara digosok-gosok pelan-pelan, jangan keras-keras. Tidak boleh demi untuk menghilangkan kotoran dan najis kemudian mengambil sikat, nah, tidak boleh. Tetap hanya dengan tangan digosok-gosok sampai bersih, dan setelah itu maka yang kedua barulah kita kasih sabun. Kita kasih sabun tubuhnya semuanya. Kepalanya yang berambut gondrong maka dikasih sampo. Sampo dibersihkan dengan cara yang logis. Jangan keras-keras, pelan-pelan. Jadi pelan-pelan untuk memandikan jenazah, baik itu pada saat mengkeramasi jenazah, dikeramasi kepalanya sampai dengan tubuhnya kalem-kalem. Setelah selesai dikasih sabun dan sampo, maka berikutnya diguyur air satu kali lagi hingga terasa kesat. Artinya apa? Artinya tubuh si mayat sudah tidak terlihat, masih ada sabunnya. Setelah itu barulah berikutnya adalah diwudukan atau diwudoni oleh seorang. Tentu saja karena si mayat nggak bisa sendiri, maka harus ada orang yang bisa mewudoni. Termasuk siapa? Mungkin Pak Mudin atau orkestra itu yang biasa memandikan si mayat, diwudoni dari mulai rukunnya semuanya. Semua rukun wudhu sama seperti kita saat wudhu. Diawali dari membasuh muka, kemudian lanjut ke dua tangan, dimulai dari tangan kanan dan juga kemudian tangan kiri. Berikutnya membasuh rambut di sebagian kepala, dan sunnahnya tidak lupa yakni membasuh kedua telinga kanan kiri, dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Ini penting dilakukan. Setelah itu barulah jenazah setelah diwudukan, maka jenazah yang tadinya kain basahnya itu masih melekat kemudian dihilangkan, diganti dengan kain yang sudah kering. Cara mengeringkan jenazah juga harus hati-hati. Meskipun kita menggunakan alat yakni handuk, maka tidak boleh handuknya digosok-gosok. Cukup diletakkan di bagian tubuh jenazah dan kemudian sambil ditekan-tekan kayak gitu, insya Allah airnya akan terserap oleh handuk yang kita lilitkan pada bagian tubuh jenazah. Pemirsa, itu tadi cara kita memandikan jenazah. Ini bagian pertama, yakni yang harus dilakukan adalah memandikan jenazah. Bagian yang kedua adalah mengkafani jenazah, yakni mengkafan jenazah. Kenapa jenazah perlu dikafani? Kalau tadi saya mengatakan bahwa cara kita untuk membuang mayatnya manusia dengan hewan itu beda. Kalau burung cukup kita lempar di kali atau selokan selesai. Tapi kalau manusia banyak proses atau tempat tadi. Yang pertama mandikan, yang kedua adalah mengkafani, yakni melilitkan kain putih pada tubuh jenazah. Dalam fikih Islam, kalau laki-laki sedikitnya adalah 1 atau 3 helai. Tapi kalau perempuan bisa
sedikitnya 3 atau 5 helai dan seterusnya, tidak boleh terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit helainya. Di samping itu tetap kainnya adalah kain kafan, kain putih yang tidak bergambar dan lain sebagainya, sebagai pertanda di hadapan Allah kita ini adalah orang yang lemah, yang tidak punya apa-apa, hanya itu yang nantinya kita bawa ke alam sana meskipun kita dikaruniai oleh Allah kekayaan yang banyak. Maka tidak ada bedanya si mayat yang mati dari kalangan orang kaya ataupun orang miskin, mereka sama-sama dibikin kain kafan yang wujudnya cuma beberapa helai kain kafan yang berwarna putih, tidak terbuat dari apa-apa kecuali hanya terbuat dari benang-benang itu aja. Cara mengkafan jenazah tentu saja kita harus berhati-hati karena ada cara yang nantinya akan kita lakukan supaya sempurna dan tidak sampai jenazah terlihat lagi. Yang pertama, tentu saja kainnya adalah dalam kondisi baik, bersih dan bisa menutup tubuh. Untuk itu anak-anak atau para pemirsa harus tahu tentu saja sebelum memotong-motong kain kafan yang digunakan untuk membalut atau melilitkan di tubuh jenazah, harus diukur dulu berapa besar dan berapa tingginya jenazah itu. Jangan asal potong. Asal potong ditempel-tempel tidak boleh. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah dipotong sesuai dengan panjangnya jenazah, adapun lebarnya tentu saja disesuaikan. Jika kain itu cuma 1 meter lebarnya, tentu saja kalau jenazahnya besar, tubuhnya sangat besar, gemuk, otomatis harus 2 helai disambung menjadi 1. Sehingga posisinya 1 helai itu ada sambungan 2 kain atau 2 meter kain lebarnya dan panjang sesuai dengan ukuran panjangnya si mayat. Yang kedua, yakni tetap harus berwarna putih. Kenapa sih kok berwarna putih? Sebetulnya meskipun dikasih warna merah pun dia nggak akan protes. Kenapa? Kan udah mati. Putih ini sebagai perlambang bahwa siapapun yang menghadap Allah harus suci dan bersih. Putih cuma 1, sudah nggak bisa tolak-toleh. Orang mati itu tidak lagi bisa berpikir tentang istrinya, anaknya. 1 yang berpikir dia bersiap-siap menghadap Allah. Maka putih semuanya. Yang ketiga, tidak terlampau mahal harganya. Karena kaya kemudian mengambil kain yang harganya cukup tinggi, tidak usah. Harganya standar sebagaimana harga-harga yang biasa dibeli oleh orang-orang biasa. Maka meskipun kita kaya, maka kita enggak usah menggunakan harga kain yang terlalu mahal, enggak ada artinya. Itu pun tidak berarti pula bagi si mayat. Mayat tidak akan menanyakan dan malaikat tidak menanyakan berapa harga kain kafan, tidak ada. Karena itu hanya kain kafan layaknya berapa harganya secara umum, itu aja yang kita gunakan. Kemudian yang keempat, kering dan berminyak wangi. Ya. Kain kafan yang kita gunakan posisinya harus kering. Kenapa? Karena jenazah habis dimandikan sudah dikeringkan, maka otomatis supaya nggak basah lagi, kain kafannya harus kondisinya kering. Dan kemudian setelah dibalutkan ke dalam tubuh jenazah, maka dikasih wewangian, wangi-wangian. Bisa menggunakan kapur barus atau mungkin minyak wangi untuk jenazah, ini ada. Nah, ini penting diperhatikan. Kemudian bagaimana proses cara mengkafaninya? Yang pertama tentu saja harus ada semacam meja yang nantinya akan kita gunakan untuk membentangkan kain kafan itu. Cari meja, atau kalau orang Jawa bilang namanya apa itu? Namanya yang dipakai untuk menggotong mayat itu langsung itu juga boleh. Yang penting ada tempat untuk membentangkan kain. Ya, dibentangkan dulu beberapa helai, dari helai pertama, kedua, ketiga, atau mungkin keempat, 5, 6, 7, 8, 9 juga boleh, pokoknya sesuai yang dibutuhkan. Setelah dibentangkan, tentu saja cara membentangkan tidak bersamaan, tetapi harus ada cara-cara
Nanti kapan-kapan kita praktekkan bagaimana cara membentangkan dan mengkafan jenazah. Sekarang ini baru pengetahuan saja, yakni pertama dibentangkan. Jangan lupa sebelum kain kafan dibentangkan, terlebih dahulu di bagian paling bawah letakkan dulu tali, ya, letakkan dulu tali, minimal 3 tali. 3 tali bawah bagian kaki, 2 bagian tengah perut, dan yang ketiga bagian kepala. Kalau 5 juga boleh, tapi jangan banyak-banyak. Sampai 11, 13 tidak boleh. Nanti terlalu lama. Kenapa? Karena nanti pada waktu proses penguburan jenazah, semua tali itu akan dilepas. Maka cukup 3 atau 5 tali yang dipakai untuk menel jenazah, sehingga tidak lama pada waktu proses pemakamannya. Karena ketika dimakamkan, jenazah pasti akan dibuka talinya. Setelah itu jangan lupa menempelkan kapas. Kapas ini dipakai untuk menempelkan bagian-bagian tubuh jenazah yang berlubang. Seperti contoh mata. Mata meskipun sudah tertutup, merem, tetap di atasnya harus dikasih yang namanya kain kapas. Tutup. Mulut, hidung, ya, hidung semua tutup. Kemudian sampai pada bagian-bagian seperti ini, ketek ini, kelek-kelek ini, kemudian ada pusar. Kemudian ke bawah itu bagian vitalnya itu laki perempuan. Ini semuanya harus ditutup dengan kain kafan. Jari-jari tangan dan jari-jari kaki juga semuanya harus dikasih kafan supaya tidak menempel, dan lubang-lubang yang ada itu supaya enggak mudah dimasuki binatang-binatang kecil pada waktu minimal 1-2 hari pada waktu jenazah dikuburkan. Itulah proses pengkafanan, dan kemudian baru terakhir setelah dibalutkan seluruh bagian-bagian dari helai-helai kain kafan itu, yang terakhir adalah ditali. Jangan lupa kalau nali jenazah maka pusat talinya terakhir ada di bagian sebelah kiri jenazah. Kenapa itu? Ini dalam memudahkan pada waktu pelepasan tali jenazah saat dikuburkan. Karena jenazah nanti di liang lahat kuburan itu akan dibikin agak miring, condong ke barat, kiblat bahasanya. Nah, sehingga dengan begitu maka di bagian kiri itulah yang paling tepat untuk melepas tali-tali yang sudah dipasang saat berada di rumah duka. Yang ketiga, saudara, yang ketiga hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam jenazah adalah mensolatkan jenazah. Diharapkan kepada semua muslim, kalau punya senggang waktu jangan pernah melewatkan hal ini. Sebagai bentuk penghormatan terakhir buat saudara kita yang sudah meninggal, maka mensolatkan jenazah ini kalau bisa sebanyak-banyaknya. Ada sebuah hadis di sana dikatakan bahwa orang mati jenazah itu jika disolatkan sebanyak 40 orang lebih, maka sudah ada jamin untuk dimasukkan surganya Allah. Oleh karena itu, ketika mati maka kalau bisa kita semua bisa mensolatkannya sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada saudara-saudara kita yang lagi meninggal dunia. Dulu pernah ada cerita di zaman Rasulullah Muhammad SAW, ada cerita ada orang yang ahli minum, dia ahli mencuri, pokoknya ahli kemaksiatan. Tapi dia paham karena dia juga pernah mengikuti dakwanya Rasulullah. Salah satunya beliau atau orang ini tahu bahwa orang mati kalau disolatkan 40 orang lebih maka dia masuk surga. Maka si ahli maksiat ini berpesan kepada saudaranya, teman-temannya, setelah habis merampok uangnya dikasih teman-temannya, cuma minta satu, kamu tak kasih uang saya, tapi jika nanti aku mati maka jangan lupa solatkanlah saya. Sehingga banyak teman-teman menyolatkan. Inilah orang pinter, orang cerdas, meskipun dia ahlul maksiat, tapi sedikitnya dia masih ingat sabdanya Rasulullah, wejangan Rasulullah. Maka dia minta kepada teman-temannya, ketika nanti aku mati maka solatkanlah.
Nah, dari sini maka mari kita membiasakan diri ketika ada muslim yang meninggal dunia, kita sholatkan sebanyak-banyaknya agar sedikitnya mampu membantu bagi si mayit ini agar dia mendapat bagian surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholat jenazah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Hanya ada 4 takbir saja. Hanya ada 4 takbir saja dan kemudian salam. Ini kadang-kadang ada yang keliru, ya namanya juga semuanya yang namanya ibadah itu butuh ilmu. Kata Rasulullah Muhammad SAW, "May ya'mal bi ghairi ilmin la tuqbal." Siapa yang melakukan suatu kebaikan atau suatu kebaikan tetapi dia tidak memiliki ilmunya, maka la tuqbal, tidak ada apa-apanya. Artinya kebaikannya, perbuatannya tidak dimulai Allah. Karena itu cara mensolatkan jenazah pun juga perlu ilmu supaya tidak salah. Kadang-kadang ada anak-anak yang sekolah suruh pakai jenazah, lupa dia karena dia nggak pernah praktek di rumahnya ikut sholat jenazah. Allahu Akbar takbir, baca Fatihah dan seterusnya, kemudian dia pakai ruku. Ya. Ini tertawan sama orang, kenapa kau pakai ruku? Nah, dia pinter ngomongnya, ya tak kasih ruku supaya dosanya si mayit hilang, padahal salah. Cukup berdiri tegak menghadap ke barat, di depannya diletakkan si mayat, ya, dan kemudian imamnya di depan di bagian sebelahnya mayat, kemudian makmumnya di belakang imam. Yang pertama adalah niat. Niat ini juga ada 2 hal. Yang pertama, kalau mayatnya atau si mayatnya perempuan dan laki-laki tentu saja niatnya beda. Kalau niat untuk jenazah laki-laki seperti ini, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jenazah perempuan saja beda, usolli ala hadzihil mayyitati arba'at takbiratin fardhul kifayati ma'muman, kalau di makmum, imamam kalau di imam. Allahu Akbar. Langkah yang pertama setelah takbir yang pertama yang dibaca adalah suratul Fatihah. Baca Fatihah sampai tuntas. Kemudian lanjut takbir yang kedua, membaca setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Bisa sholawat pendek Allahumma sholli Muhammad boleh, atau panjang seterusnya juga boleh. Kemudian pada saat selesai takbir yang ketiga membaca doa kepada mayat. Allahumma firlahu warhamhu wa afi'afu anhu. Kalau mayatnya laki-laki, kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha wa afi'afu anha. Dan kemudian yang keempat, takbir keempat setelah takbir maka membaca doa lagi untuk si mayat. Allahumma la takhrimna ajrahu jika laki-laki. Allahumma la takhrim ajrahu jika laki-laki, tapi jika perempuan Allahumma la takhrim ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Barulah setelah itu kemudian salam. Itulah tata cara kita pada waktu sholat jenazah. Sekali lagi, ayo kita bersama-sama membiasakan diri untuk ikut bersama-sama yang lain dalam rangka mensolatkan jenazah, karena sebagai bentuk usaha kita agar teman-teman kita selain bentuk penghormatan juga agar bisa meringankan beban si mayat supaya dia mendapat bagian surganya Allah. Ini yang paling penting. Dan yang terakhir yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap jenazah adalah mengkuburkannya. Tentu saja ada banyak pola-pola yang digunakan oleh orang-orang muslim. Berbagai desa tentu saja berbeda-beda. Cara menggalinya mungkin sama, tetapi peralatan-peralatan lain yang digunakan berbeda-beda. Ada yang istilahnya papan yang digunakan cukup papan biasa, kemudian dibikin miring, ada yang dibikin seperti kotak dan lain sebagainya. Yang penting bisa menutupi jenazah yang ada di liang lahat dan atasnya dikasih papan tertutup, sehingga meskipun nanti tanam, tanah yang ada di atas itu tidak sampai mengenai jenazahnya. Pertama, masukkanlah jenazah ke dalam liang lahat.
Jangan lupa pada saat memasukkan jenazah ke liang lahat diiringi dengan doa sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika memasukkan jenazah orang muslim di zaman itu, maka Rasulullah mengatakan Bismillahi wa ala millatir Rasul, Bismillahi wa ala millatillahi wa ala millatir Rasul, dengan minta nama Allah dan juga Rasulullah. Ini penting dimasukkan. Dan jangan lupa ini adabnya orang yang setelah selesai dimasukkan jenazahnya dan kemudian ditutuplah dengan kayu atau dengan papan itu, maka yang terakhir ditutup dengan tanah. Jangan lupa sebagai adab orang yang ada di atas kuburan, maka jangan berkata-kata tentang keduniawiaan, jangan bersuara keras, dan jangan pernah membahas tentang, apalagi yang muda-muda, kalau ada orang meninggal dunia mengantarkan jenazahnya ke alam kubur, di sana dia berkata-kata tentang pacarnya, hari Minggu kemana datang kemana, dia nginap di villa dan macam-macam. Ini salah. Kenapa? Harusnya orang atau pentakziah yang menguburkannya atau yang datang kubur ini, jadikanlah kematian sebagai pelajaran buat kita, bahwa kita nanti juga sama, punya nasib sama. Kita nanti akan dikubur seperti ini, kita akan ditindih dengan tanah, kita akan dikafani, kita akan diberikan orang. Ini yang penting. Jadi pentakziah itu selain mendoakan si mayat, juga menghibur keluarga si mayat, maka setidak-tidaknya harus mampu mengambil hikmah yang tersembunyi di dalam takziah itu. Salah satunya adalah mengingatkan kepada kita bahwa kita juga nanti memiliki nasib yang sama, yakni akan mati dan akan dimandikan oleh orang lain, akan disolatkan, dikafan oleh orang lain, akan disolatkan orang lain, dan juga akan dikuburkan oleh orang-orang lain. Sehingga dengan begitu perjalanan hidup kita akan terkontrol. Yang biasanya banyak maksiat karena sering takziah, sering ikut menguburkan teman yang mati, maka dia akan terkontrol. Mau berbuat jahat, mau maksiat, dia ingat, aku akan mati deh. Lo mati apa sanggupku yang saya bawa ke sana. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, khususnya anak-anakku di kafe kelas 11, ini pelajaran kita pada pagi hari ini tentang kewajiban muslim terhadap muslim yang lain yang meninggal dunia atau terhadap jenazah. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dan pemirsa semuanya tahu, minimal mengetahui, dan kemudian nanti kalau saatnya kita praktek, insya Allah kita akan praktekkan dalam waktu dan lain hari. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.